Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dimanapun sudah berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miyaka sampai Pulau Rote. Apa kabar semuanya saudara? Saya percaya keadaan saudara penuh sukacita, hidup takut akan Tuhan, makin dekat dengan Tuhan. Kembali malam ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita datang di hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kekuatan bagi kita, supaya kita semakin hari semakin berkenan di hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga, dalam kehidupan kami sehari-hari ini Tuhan, dimanapun kami berada. Bapa, urapi hamba-Mu ini dan urapan yang baru, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, dan urapan yang baru yang datang dari surga. Urapi seluruh umat-Mu. Kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Sampaikanlah kami firman-Mu Tuhan. Hati kami terbuka. Berbicara untuk kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, malam ini saya mau angkat tema yang sedang lagi tren, berita-berita di mana-mana terjadi. Apa saudara? Saya mau angkat tema akibat perjudian. Apa saudara? Akibat perjudian online maupun onsite. Kita baca firman Tuhan saudara. Amsal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Saya ulangi. Harta yang cepat diperoleh dengan cara apapun, khususnya dengan cara perjudian online maupun onsite, yang didapati dari judi online, menang dari online, itu akan berkurang. Tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit, itu menjadi kaya. Itu berbicara tentang pedagang. Dagang yang benar, usaha yang benar, cari duit yang benar, tidak nipu sana nipu sini, tidak korupsi sana korupsi sini, tidak menghalalkan segala cara. Itu pedagang. Pedagang yang takut akan Tuhan. Berarti saudara orangnya, saya orangnya. Saudaraku, firman Tuhan berkata harta yang cepat diperoleh. Biasanya yang cepat itu apa sih? Kalau dagang nggak ada yang cepat, ada prosesnya saudara, ada urutannya. Tapi kalau yang cepat yang saya dengar hari ini, itu biasa mereka menang di perjudian, menang judi online maupun judi onsite. Coba yang kasih Tuhan. Hari-hari ini kita sedang mendengar berita. Ada orang bunuh, istri bunuh suaminya karena suaminya judi online. Uangnya habis. Untuk keluarga aja nggak ada. Istrinya emosi, nggak tahan. Ada juga yang lain. Berita-berita kalah di kasino. Habis. Nggak berani pulang. Bunuh diri. Loncat di gedung tinggi. Di tempat kasinonya. Saya bisa baca, bisa buka berita-berita. Baik yang terjadi kemarin maupun sampai hari ini. Sekarang judi online lagi marak di mana-mana. Asal orang punya handphone, punya kuota internet, dia udah bisa scroll judi online. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada dua hal yang saya lihat. Menjadi pemandu judi
atau menjadi bandar judi? Kalau menjadi bandar judi, buka kasino, buka judi online, buka judi onsite di negara ini, negara itu, negara ini, di mana-mana. Orang itu bebas datang 24 jam, 30 hari sebulan, 365 hari setahun. Tidak tutup. Kapan saja boleh datang ke kasino itu. Asal bawa uang, ada uang. Hari-hari ini saya melihat, kalau bandar buka kasino, bandar biasa tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya. Kalau jadi pemain, awalnya dimenang, lama-lama kalah habis, kalah habis, kalah habis. Kalau bandar, buka kasino negara ini, negara itu, tambah kasino ini, tambah kasino sana, tambah kasino sini, mana-mana buka. Bandarnya tambah besar, tambah kaya, tambah banyak kasino. Karena dia bandar. Dan sampai hari ini, saya belum pernah dengar kasino tutup. Ada nggak kasino yang tutup? Nggak ada. Setahu saya bukan penjudi, saudara. Jangan takut, saudara. Saudara jangan tahu. Saya ini bukan tipe penjudi. Saya nggak ngerti judi sama sekali, saudara. Saya nggak ngerti. Tapi saya mendengar cerita dia teman punya teman, punya pedagang, langganan judi, habis. Bandar judi. Sekali buka, nggak pernah tutup. Kalau mall hari-hari ini banyak tutup, saudara. Mall di Indonesia maupun di China, di negara-negara yang sedang mengalami pelambatan ekonomi, yang sedang mengalami keadaan tidak baik, banyak yang tutup. Tapi ke kasino nggak ada. Kasino nggak ada yang tutup. Saya punya kasih Tuhan. Berapa banyak orang ke kasino jadi korban. Awalnya dikasih menang. Kalau judi langsung kalah, mungkin saudara nggak mau judi. Kalau judi pertama langsung kalah puluhan juta, ratusan juta, miliaran, saudara akan kapok, nggak berani judi lagi. Tapi ini permainan, ini trik. Dia memberikan pengaruh ke psikologis pemain judi. Awalnya dikasih menang. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, kali sedikit. Lalu kali ke-6 menang lagi, menang. Enak ya. Enak sekali ini. Waduh, nggak usah kerja keras, nggak usah banting tulang, nggak usah bangun pagi-pagi, tidur sampai jam malam, dapat duitnya gampang banget. Ratusan juta, miliaran, mau cari di mana? Lama-lama ketagihan, lama-lama kalau nggak judi nggak tahan, harus judi, pergi hati selalu judi. Singkat cerita, ada pemain ketiga pergi judi, orangnya kasih menang miliaran, so tertarik, saya juga tertarik. Tapi saya bertobat, saudara. Saya nggak mau. Untung 5 miliar, menang 5 miliar, 10 miliar, 20 miliar. Aduh, hari ini cari uang 10 miliar, 20 miliar. Di mana? Tapi orang ini lama-lama ketagihan. Ngeri, saudara. Singkat cerita, orang ini ujung-ujungnya habis, ludes, des, kalah judi, uangnya habis, sampai rumahnya dijual, mobil dijual, nggak punya uang untuk makan. Betapa mengerikan, saudara, akibat judi. Saya nggak pernah lihat kalau orang judi itu bisa hidup enak, tenang sampai tua. 1000 orang datang judi, 1000 orang kalah, ujung-ujungnya kalah. Yang jadi kaya itu bandar. Firman Tuhan berkata, harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit,
akan menjadi kaya. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Biar saudara dan saya mengumpulkan sedikit demi sedikit dan menjadi orang yang dapat dipercaya Tuhan. Aku yang kasih Tuhan, kalau hari-hari ini apa yang saya ceritakan, kondisi saudara seperti itu, mengalami masalah, kesulitan karena judi dan judi online maupun judi di kasino, judi bola, judi onsite, judi apa saja. Sekarang segala macam bisa dibuat online, jarak jauh, orang nggak perlu hadir. Ngeri saudara, ngeri. Kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, bisa binasa. Saya sampaikan ini untuk mengingatkan saudara, kalau ada yang sedang main judi, hati-hati. Bertobat kembali kepada Tuhan. Sungguh-sungguh bertobat, berhenti judi. Berhenti judi online maupun judi onsite. Berhenti kalau kasino, stop. Kalau hidupmu mau diberkati Tuhan. Kalau tidak, saudaraku, Anda dan saya, Tuhan lihat. Kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan. Saya rindu, saudara. Saya punya beban. Setiap malam saya bikin konten rohani ini. Pagi, siang, sore. Saya minta Tuhan tuntun apa yang sedang terjadi sekarang. Saya ingin taruh dalam hati saya Tuhan. Untuk disampaikan kepada umatmu. Dimanapun sudah berada. Khususnya akibat perjudian. Mari berhenti judi supaya hidupmu diberkati, keluargamu diberkati, anakmu diberkati, rumah tanggamu akur rukun, hidup penuh dengan damai sejahtera. Amin saudara. Mau mari kita berdoa. Bapa kami surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya ampuni kami akan kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulihkan kami kalau kami umat-Mu sampai jatuh dalam dosa perjudian. Akibat perjudian. Akibat kalah dari perjudian. Kehilangan banyak uang Tuhan. Ampuni kami. Kami datang kembali sungguh-sungguh bertobat sungguh-sungguh Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Kami mau kembali kepadamu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tolong kami umat. Kami minta kekuatan yang baru datang dari Tuhan. Segarkan kami kembali. Bawa kami kembali kepada Tuhan. Sadarkan kami Tuhan. Supaya kami berhenti dari dosa perjudian. Dan kami kembali hidup sesuai firman-Mu. Tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan. Seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah kami. Pulihkan kami. Sembuhkan kami ya Tuhan. Pulihkan, sembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu menerima berkat-Mu Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa yang berlimpah, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan indah dan manis Roh Kudus malam ini menyertai kita sampai Yesus datang kembali kedua kalinya untuk menjemput kita, maka sampai selama-lamanya. Nama saudara dan nama saya terdaftar di dalam kitab kehidupan. Haleluya. Amin. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. God bless you all. Haleluya. Amin.